Salam misioner. Halo adik-adik, kami anak dan remaja Paroki Santa Maria Ratu Damai Tomohon. Jumpa lagi dengan Kak Susan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 29 November 2020, di mana kita sudah memasuki masa Advent. Dan pada hari ini, Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Berkenanlah untuk hadir di dalam hati kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini, hari Minggu, merupakan hari spesial dalam Gereja Katolik. Karena hari ini merupakan tahun baru dalam liturgi Gereja Katolik. Adik-adik, minggu lalu adalah perayaan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dan itu menjadi tanda selesainya tahun liturgi dalam satu tahun. Dan hari ini, minggu ini, merupakan hari pertama, minggu pertama dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Dan setiap minggu pertama dalam kalender tahun liturgi Gereja Katolik ditandai dengan hari Minggu Advent. Maka hari ini merupakan hari Minggu Advent yang pertama. Adik-adik, apa sebenarnya Advent itu? Adik-adik yang terkasih, Advent itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Maka sebenarnya masa Advent, kalau kita terjemahkan, Advent artinya kedatangan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan, masa penantian, masa kita menantikan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Ada dua
saat kedatangan Tuhan di dunia ini, yaitu kedatangan Tuhan yang pertama kita rayakan pada setiap hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, di mana saat kelahiran Tuhan Yesus, Allah datang ke dalam dunia. Dan kedatangan yang kedua yang akan terjadi pada akhir zaman, di mana Tuhan akan datang dalam kemuliaannya dan mengadili orang yang hidup maupun orang yang mati. Nah, adik-adik pasti biasa dengar kata-kata ini, karena kita sering ucapkan dalam doa syahadat atau aku percaya. Nah, adik-adik, masa Advent ini adalah masa menantikan kedatangan Tuhan. Ada 4 Advent, yaitu masa Advent yang pertama dan yang kedua merupakan intinya menantikan kedatangan Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu pada akhir zaman. Sehingga bacaan pada minggu pertama dan minggu kedua Advent ini adalah soal berjaga-jaga, soal siap sedia, soal pertobatan. Sedangkan bacaan pada Advent yang ketiga dan keempat adalah perayaan sukacita, karena Tuhan Yesus akan lahir dan dirayakan nanti pada hari Natal. Maka dari itu ada 4 minggu Advent. Seperti yang kita lihat di gereja, ada krans Advent, di mana pada krans Advent itu ada 4 lilin. Lilin yang pertama dan kedua berwarna ungu. Lilin yang ketiga berwarna merah muda, karena tanda kita bersukacita. Dan lilin yang keempat berwarna ungu. Maka adik-adik, warna yang digunakan selama masa Advent ini adalah warna ungu, yang berarti penantian yang penuh pengharapan, di mana kita menantikan sambil kita berjaga-jaga dan bertobat. Adik-adik, seperti bacaan minggu ini, di mana Yesus mengajari kita supaya senantiasa waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, yaitu pada akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk memanggil kita, karena kita semua pada akhir zaman akan dipersatukan dengan Allah dan akan diadili. Dan siapa yang baik akan ditaruh di sebelah kanan dan yang jahat di sebelah kiri. Yang baik akan diizinkan masuk dalam kerajaan surga dan bersatu dengan Bapa, sedangkan yang jahat akan dihukum. Adik-adik, bacaan hari ini mengajak kita untuk selalu dalam persiapan, karena Tuhan akan datang, maka kita harus selalu bersiap-siap. Adik-adik, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih saat ini ada adik-adik yang sementara ulangan semester. Kalau adik-adik punya persiapan, yaitu belajar dengan baik dan serius, serta berdoa, pasti adik-adik boleh menjawab atau mengisi soal-soal ujian dengan baik. Dan saatnya nanti adik-adik akan bersukacita karena boleh naik kelas dan juga boleh mendapat juara di sekolah. Tapi adik-adik, bila adik-adik tidak ada persiapan, adik-adik tidak belajar, hanya bermain, main HP, nonton televisi,
dan lain-lain, serta adik-adik tidak pernah buat tugas yang diberikan guru, karena pasti adik-adik hanya berpikir karena saat ini hanya lewat online atau hanya tugas yang dibuat di rumah. Adik-adik berpikir, guru-guru nak dia periksa itu tugas, pasti cuma dibuat, dimasukkan dan tidak diperiksa oleh guru. Dan apalagi saat ini ulangan, kita boleh melihat buku atau kita boleh cari di Google. Bahkan ada adik-adik mungkin ulangannya hanya dibuat oleh mama atau kakaknya, sehingga banyak adik-adik yang menjadi malas belajar, malas buka buku, malas buat tugas atau PR yang diberikan oleh guru serta lain-lainnya. Sehingga pada saat terima raport, ada adik-adik yang memperoleh nilai yang kurang baik, remedial atau lain-lain. Akhirnya adik-adik kecewa dan menyesal. Untuk itu adik-adik, saat ini kakak mau mengajak adik-adik, apalagi yang baru mau ujian semester pada besok hari, mari kita belajar dengan serius, kita berdoa sehingga apa yang kita pelajari boleh kita tuangkan dalam ujian nanti, sehingga kelak kita boleh bersukacita karena kita boleh memperoleh nilai yang baik. Dan juga kakak mau mengajak kepada adik-adik, marilah di saat-saat masa Advent ini, di saat-saat masa penantian, masa pertobatan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Kita mencoba merubah kebiasaan buruk kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik, sekian dulu dari Kak Susan. Sampai jumpa. Salam sehat dan salam misioner.